Hai pemirsa, selamat datang kembali di Reco Buntung Channel, channelnya Jogja. Di video kali ini pemirsa, kalau minggu lalu ya udah dengerin ceritaku tentang pendakian nih. Di video kali ini ada Mei Damara lagi. Yes. Ya kan, cerita tentang salah satu cerita yang sudah di-emailkan sama pemirsa. Masih tentang pendakian. Yes, aku mendaki penasaran. Itu Ninja Hattori. Lewati lembah. Itu nggak serem dong. Sungai mengalir indah. Kayak jam 6 pagi malah. Bagus ya suara aku ya. Bagus lagi kalau diam. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama teman bertualang. Betul banget, pintar Oke. banget. Nah, daripada penasaran nih pemirsa ya, kita akan dengerin langsung ceritanya dari Mei Damara. Tapi Sebelumnya, jangan lupa untuk di-subscribe channel ini. yes, di like jangan lupa. Di komen juga jangan lupa. dan juga di-share di seluruh sosial media kamu agar channel ini lebih berkembang. Benar. Ya. Oke. Pencet tanda loncengnya biar kamu tahu pemirsa kalau misal kita ada konten baru. Benar banget. Kalau gitu, so, here we go. kita ke ceritanya. Yes. Oke, di email yang kedua ini Ari dan pemirsa masih tentang pendakian. Ini pengirim email ini tuh sebenarnya awalnya tuh pingin namanya disamarkan, Ri. Oke. Tapi akhirnya dia bilang emailnya nyusul kan, disamarkan aja soalnya takut terjadi apa-apa Oke. juga gitu kan. Jadi kita sebut aja 3 tokoh ini adalah Andi, Ahmad, dan juga satu lagi adalah Angga. Oke. Andi, Ahmad, dan Angga ini tuh sebenarnya kalau dibilang sahabatan itu enggak ya gitu. Jadi emang mereka tuh benar-benar satu kampus gitu kan. Mereka emang anak Mapala gitu. Dan si Angga ini ya bisa dibilang Angga adalah tokoh utama gitu ya. Angga ini adalah dia itu memang udah sering banget naik gunung itu sejak SMP. Kurang kerjaan ya. Ya mungkin bagi dia itu adalah hal hobi, yang ini hobi. hobi gitu, sering Bercanda. ikut, sering ikut kegiatan gitu kan. Jadi emang dari SMP itu si Angga ini emang udah sering naik gunung Oke. gitu. Nah ini sebenarnya dia itu juga punya komunitas sendiri yang pasti gitu kan. Dan sering banget setiap weekend itu mereka muncak gitu loh. Saking senengnya ya. Saking senangnya setiap weekend loh pemirsa, mereka muncak gitu. Tapi ya gunungnya sih yang deket-deket aja karena memang domisilinya mereka ada di Jawa Tengah gitu kan ya, seputaran Jawa Tengah gitu lah ya, Sindoro gitu kan, Sumbing, Slamet gitu lah ya. Oke, jadi ini terpaksa juga dia bilang bahwa untuk menyamarkan gunungnya. Oke. Dan ini masih di area Jawa Tengah. Oke. Gitu, nggak jauh-jauh Sama dari kayak minggu kita. lalu ya. Sama seperti minggu Oke. lalu. Tapi beda gitu. gunung ini ya. Beda gunung, Oke. beda gunung karena Mei udah tahu ya gunungnya Betul. apa gitu kan ya. Jadi ini beda gunung pemirsa. Well, cerita dimulai ketika Angga ini ngajak Ahmad dan juga ngajak Andi untuk yuk kita naik, kita muncak bareng gitu kan. Kebetulan di weekend. Oke. Di weekend juga itu di pas hari Sabtu atau Jumat ya. Nah, Sabtu, sorry. Karena weekend ya Sabtu gitu. Mereka berangkat naik motor ya, karena memang bisa dibilang dekat dari tempat tinggal mereka gitu kan. Mereka datang naik motor sore sampai TKP habis maghrib. Dan muncaknya itu udah mulai jalan itu setelah Isya. Oke. Jadi sama ya. hampir sama Malam ceritanya ya, kayak berarti Ari ya. gitu, hampir Isya gitu ya. Setelah Isya, sorry. Nah, di situ itu sebenarnya mereka tuh nggak sendirian, Ri. Jadi banyak banget rombongan-rombongan lain yang juga waktu itu muncak gitu. Karena weekend juga ya. Karena weekend juga dan kurang lebih itu ada 4 rombongan. Kan banyak ya. Banyak. Ada 4 rombongan gitu. Tapi tidak terlalu banyak. Jadi satu rombongan itu 3, 4 atau 5 orang. Nggak nyampe belasan, nggak nyampe puluhan, nggak nyampe 10 gitu. Oke, semuanya berjalan seperti biasa gitu kan. Ketika mereka udah mulai ngetrek gitu, barengan sama rombongan-rombongan yang lain gitu, semuanya berjalan seperti biasa. Sampai pada akhirnya di pos pertama itu udah aman ya. Di pos kedua itu udah aman. Di pos ketiga, nah ini yang mau hampir sampai ke puncak. Kenapa? Gitu kan. Jadi ceritanya itu adalah ketika sampai di pos ketiga ini, mereka itu nyampenya itu kurang lebih jam 11 malam. Hampir setengah 12 gitulah, 11 lebih gitulah. Nah akhirnya mereka bilang bahwa oke, kita istirahat di sini,
kita mendirikan tenda di sini karena rombongan-rombongan yang lain juga mendirikan tenda di situ. Nanti kita bangun jam 3 gitu kan. Biasanya mereka kalau bangun kalau mau melanjutkan ke puncak itu tahajud dulu, terus baru muncak lagi sampai di puncak nanti langsung sunrise gitu kan. Emang planningnya emang seperti itu. Jam 11:30 malam gitu udah beberapa yang mendirikan tenda gitu, dan tendanya itu sebenarnya dibilang jauh tuh enggak, Ri. Jadi cuman sini situ kayak gitu loh. Gitu kan. Nah, tenda bertiga ini itu kebetulan ada di tengah-tengah di antara tenda rombongan yang lain. Yang kebetulan di situ ada 3 tenda. Jadi kalau sama si ini 6 itu ada, bukan, kalau sama tendanya si Angga ini ada 4 tenda. Berarti gitu. 3 orang ini 1 tenda ya. Benar. Nah, terus jam 12-an ke atas lah ya. Angga ini udah guys, pokoknya kita tidur. Karena apa? Kita besok itu treknya lebih tajam lagi gitu kan. Jadi kita harus istirahat, kita harus tidur. Nanti jam 2:30 kita bangun, alarm dinyalain gitu. Terus Angga tidur paling pojok nih. Yang tengah Ahmad, yang sebelah sininya Andi. Gitu kan. Nah, bertiga ini sebelum tidur itu sempat ngobrol-ngobrol dulu dan mereka mendengar tenda-tenda rombongan yang lain itu masih pada bercandaan. Ada yang tidur gitu ya. Bener, ada yang bikin mie instan juga karena ada yang lapar, ada yang makan gitu kan, gitu. Terus ketika Angga itu sempat ngobrol sama salah satu tenda yang ada di samping. Mas dari mana gitu, pokoknya ngobrol aja, Mas dari mana? Kita dari Cilacap. Kita dari Cilacap gitu. Oh iya, ngobrol beberapa orang gitu kan. Kita bertiga juga, oh sama, kita juga bertiga gitu. Kok nggak tidur Mas? Enggak Mas, kebetulan saya memang orangnya insomnia, nggak bisa tidur gitulah pokoknya. Jadi saya akan jaga tenda aja gitu kan. Nanti kalau ada apa-apa, misalnya tiba-tiba ada ular berbisa atau hewan-hewan buas gitu kan, ya dia yang jaga di situ sambil dia ngerokok-ngerokokan gitulah ya gitu. Oke. Awalnya kita akan cerita ke Angga dulu nih. Dimana Angga ini sebelum alarm jam 2:30 itu jam 2:15 dia udah bangun. Pemirsa, dia udah bangun gitu kan, lihat handphone. Oh, 2:15. Dia lihat jam memastikan 2:15. Terus itu 2:15 gitu kan. Terus dia dengar tuh ada beberapa orang yang ngobrol di depan tendanya. Pikirannya dia, wah ini pasti mas-mas yang tadi nih, yang ada di rombongan sebelah. Tapi mungkin dia ngajak temennya buat ngobrol juga. Nah, awalnya sih Angga berpikirannya seperti itu ya. Dan akhirnya ketika lihat dibukalah tendanya gitu, ternyata ada 2 orang. Ternyata ada 2 orang gitu. Yang satu itu pakai jaket biru, yang satu pakai jaket kuning. Gitu kan. Tapi mereka sama-sama membelakangi si Angga. Lihatnya ke sana gitu. Oh, berarti mas-mas yang tadi nih, gitu kan. Angga masuk lagi lah, gitu. Terus habis itu hampir mau 2:30, jam kurang 2:30 kurang 5 menit pemirsa. Dia memutuskan untuk keluar lagi karena dia siap-siap ya 2:30 mau bangunin teman-temannya juga, gitu kan. Dia ngebuka lagi. Nah, masih ada tuh 1 orang yang pakai jaket biru. Gitu. Dideketin lah, gitu kan, duduk bareng. Loh masnya yang tadi mana? Sudah ke dalam Mas, gitu. Jadi dia nyambatin, yang jaket kuning itu kan tadi bilang kalau dia insomnia dan nggak tidur, kok ke dalam masnya yang pakai jaket biru ini bilang dia tidur, gitu kan? Oh tidur, ya udah gitu. Dari mana Mas? Nah, obrolan sudah mulai nih. Dari mana Mas? Oh saya dari sini saja Mas, dekat. Saya memang sering muncak. Itu adalah mas-mas yang pakai baju, yang pakai jaket biru. Jadi Angga ini bercerita bahwa si mas-mas jaket biru ini rambutnya gondrong, dikucir, gitu kan, punya perawakan yang agak tambun gitulah ya, agak tambun gitu. Nah terus masnya yang pakai jaket biru ini ditanya kan, namanya siapa Mas gitu? Ada. Dia nggak mau nyebut nama, dia cuma bilang ada gitu. Terus ketika si Angga mau nanya lagi, oh iya Mas, nah, dia langsung dikat nih, oh iya Mas, saya boleh minta air putih gak? Saya tuh kok tadi air putihnya hanya tersisa sedikit.
boleh mas. Oh boleh, sebentar ya mas, saya ambilkan dulu di dalam. Masuklah ke dalam, keluar lagi gitu kan. Terus ditaruhlah, dibagi gitu airnya di botol, air mineral gitu kan. Sudah mau lanjutin jalan jam berapa nih mas? Gitu kan Angganya. Oh sebentar lagi mas, nunggu teman-teman naik dulu gitu. Terus akhirnya yaudah mas kalau gitu jenengan kalau mau siap-siap monggo gitu kan. Masih yang pakai jaket biru. Oh iya, itu teman-teman dibangunin. Nanti kalau telat sunrise-nya nggak dapet loh gitu kan. Dengan lagat medoknya dia. Saya tak turun dulu. Loh kok turun kenapa gitu? Iya saya mau ke belakang. Oh iya gitu. Si Angganya balik nih. Ke tendanya. Balik ke tenda. Dia baru sadar. Hah? Ke belakang. Dia mau ke belakang tuh berarti kan mau buang air kecil tuh. Padahal kan MCK-nya kan ada di sini. Kenapa dia harus turun? Itu pertanyaan pertama. Ya, tapi ya udahlah, dia berpikiran positif aja gitu. Nah, akhirnya 2:30 Angga ngebangunin teman-temannya, Andi dan juga Ahmad gitu, yuk bangun dan semua rombongan yang lain itu juga tenda udah mulai dilepas gitu dan ngelanjutin perjalanan lagi sampai ke puncak, sampai ke sunrise dan gak ada apa-apa gitu, udah aman gitu. Nah, si Angga ini nyapalah sama mas-mas yang pakai jaket kuning. Loh mas, jenengan tuh katanya insomnia. Lah kok semalam katanya kok mah tidur toh gitu. Katanya siapa mas gitu. Lah itu katanya temennya. Nah si Angga udah mulai celingu nyari nih. Yang jaket biru mana ya? Itu loh mas, yang mas-mas jaket biru yang rambutnya gondrong agak tambun. Nah si mas jaket kuning, oh itu ya itu ada kok gitu. Ada kok gitu. Cuman bilang ada kok gitu kan. Nah terus si Ahmad sama si Andi ini dia cuman gini, nggak sama berarti gitu. Sama apanya? Ya wis engko wae lah. Gitu kan. Oke, semuanya tidak terjadi apa-apa. Dan akhirnya mereka turun nih, turun sampai pos, sampai di parkiran lah langsung heboh. Di situ Angga diam dulu. Kan mereka sambil ngeteh gitu kan, sambil makan mie instan. Nah, si Angga tuh diam dulu. Si Andi nih yang cerita pertama. Ngerti rak tuh guys gitu. Aku tuh bangun itu jam 2:04. Aku kebangun itu karena ada mas-mas yang manggil-manggil, mas di luar tenda. Nah si Ahmad tenane, kamu bangun jam berapa? 2:04. Aku yo tangi jam 2:04 loh. Halah tangi piye wong kamu aja tidur kok. Ora, aku bangun jam 2:04. Handphoneku 2:04, jamku 2:04. Terus kamu kok tadi ada mas-mas siapa? Nah mas-mas itu tuh manggil, mas saya mau minta air putihnya. Habis nih, udah mulai merinding nih. Habis nih, ya aku pertamanya berpikir positif dong. Aku buka, pripon mas gitu. Mau minta air minum habis, tapi dia udah ngasih ini nih botol air minum tuh. Aku cari tahu di ransel karena aku masih ada gitu. Si Ahmad juga ngomong kayak gitu. Jadi aku jam 2:04 itu bangun, aku pipis. Pas balik-balik ada mas-mas nyamperin, mas mau minta air minum. Dia pakai botol juga yang seliteran itu. Oh sebentar mas tunggu. Terus akhirnya gini lagi, ditanyain lagi, sebentar. Kok iki tangi jam piro? 2:04. Kamu bangun jam berapa? 2:04. Aku juga jam 2:04. Ahmad sama si Andi ini mereka itu berseteru. Aku bangun jam 2:04, kalian masih pada tidur loh. Aku juga 2:04. Kalian masih pada tidur. Terus si Angga ngomong, wes aku yo tangi jam 2:04. Didatengin sama mas-mas minta air minum juga. Pakai jaket biru, gondrong dan sedikit tambun. Dan itu di jam yang sama 2:04. Jadi mereka itu benar-benar bilang ngeklaim bahwa aku tuh 2:04 bangun. Aku 2:04 bangun. Tiga-tiganya itu kayak gitu. Terus? Tapi ternyata mereka terus pertanyaan gini pemirsa, logikanya nih ya. Di tenda ada 3 orang. Semuanya bilang bangun jam 2:04. Dan didatangin sama orang yang sama. Gitu loh.
Nah, ketika mereka berseteru gitu kan, alah udah paling itu mas-mas yang ya minta didoain gitu kan. Terus mas-mas jaket kuning denger lah, piye mas pripon gitu kan. Nganu nopo didatengin sama Mas Bambang nopo. Waduh, siapa itu Mas Bambang? Nah, ternyata Mas jaket kuning ini cerita bahwa Mas Bambang itu memang penunggu di pos itu yang memang dulunya tahun lama banget, zaman balak banget gitu lah, itu hilang, nggak tahu jatuh, tapi emang jasadnya itu tidak ditemukan gitu, dan terkenalnya itu memang dengan nama Mas Bambang. Nah gitu ceritanya. Ngeri juga ya. Tiba-tiba dipanggil-panggil minta air. Dan itu hal yang sama, dia minta air juga. Bener sih, maksudnya kalau hal-hal seperti itu kan kadang juga memanipulasi waktu ya. Bener, dan mereka bertiga itu berarti punya pengalaman dimanipulasi waktunya tuh sama si Mas Bambang ini. Sama. Tapi aku mikirnya gini loh, Ri. Jangan-jangan aku jadi punya pikiran bahwa jangan-jangan Mas Bambang itu yang sudah almarhum itu, dia itu ketika mau meninggal, bisa dibilang sakaratul maut gitu kan, dia kehausan, Ri. Ya nggak sih? Mungkin sih. Tapi ya itulah ya, maksudnya semoga dengan cerita ini kita juga bisa mendoakan si Mas Bambang yang bersangkutan ya, maksudnya biar bisa lebih tenang juga di alam sana. Dan ini bukan berarti bahwa kalau mendaki gunung tuh pasti akan ada cerita horor tuh, enggak juga ya. Enggak karena juga, ini pas kebetulan juga. Gitu loh pemirsa. Kita kemarin share banget. Cerita tentang pendakian, ternyata ada yang ngirimin juga. Iya benar gitu kan. gitu. Berinding juga nih. Itu tadi pemirsa. Aduh. Bisa berkata-kata lagi. Ya itulah ya, terima kasih yang sudah mengikuti video yang kedua, edisi kedua. Betul, semoga terhibur pemirsa dengan cerita horor kami, dan jangan bosen dulu ya, karena masih banyak sekali kontennya ya. Of course. Dan jangan lupa pemirsa untuk selalu subscribe channel YouTube ini. Yes, jangan lupa untuk komen, kasih masukan gitu kan. Atau yang mau ngirimin cerita, langsung aja kirim ke kita ya, dengan caranya lihat di semua sosial media Yarco Buntung dan kirimin kita via email. Bener banget. Dan ya sudah, kalau gitu kita pamitan yuk. Jangan lupa makan opornya pemirsa. Iya. Walaupun udah yang seminggu yang lalu. Gak masalah kan, tinggal. Iya, ya sudah kalau gitu Ibu Peri pamit. Pemuda Indonesia juga pamit. Parang.